Menteri Komunikasi dan Digital melantik Rudi Sutanto, Saudara, pemilik akun Kurawa di media sosial X sebagai staf khusus bidang strategis komunikasi pada Selasa kemarin. Selain Rudi, Mutia Hafid juga melantik artis Raline Shah sebagai staf khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Ada sejumlah aturan pengangkatan staf khusus kementerian dan kementerian koordinator yang ini tertera dalam Perpres nomor 140 tahun 2024. Di antaranya, Saudara, adalah jumlah staf khusus menteri sebanyak 5 orang. Pengangkatan staf khusus mendapat persetujuan dari Presiden. Staf khusus bisa berasal dari pegawai negeri sipil PNS dan non-pegawai negeri sipil. Kemudian untuk hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagai staf khusus setara dengan jabatan eselon 1B. Sementara itu, untuk hak keuangan atau gaji dari staf khusus menteri ini, baik di kementerian maupun juga di kementerian koordinator adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gaji bulanan atau take home pay yang dikantongi para staf khusus menteri ini sebesar mulai dari 31,3 juta rupiah sampai angkanya 33,9 juta rupiah. Nah, dengan rincian sebagai berikut, gaji pokok misalnya ini mulai dari 3,7 juta rupiah sampai 6,3 juta rupiah. Sementara untuk tunjangan kinerja yang didapat per bulannya ini setara dengan jabatan eselon 1B adalah sebesar 27,5 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah latar belakang staf khusus menteri harus menjadi pertimbangan penting? Kita bahas usai jeda atau usai tayangan berikut ini. Terhitung sejak saat dilantik dalam jabatan baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut tidak tahu jika staf khusus yang dilantiknya adalah pendengung media sosial Rudi Sutanto alias Rudy Valinka. Mutia menyebut tidak mau berspekulasi terkait Rudi Sutanto. Mutia mengklaim kementerian yang membutuhkan ahli komunikasi dan telah melihat riwayat hidup Rudi Sutanto atau Rudy Valinka. Saya nggak tahu ya Rudi Sutanto ya, yang saya kenal Rudi Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan juga nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Tidak hanya melantik Rudi Sutanto alias Rudy Valinka, Menkom Digi Mutia Hafid juga melantik selebritas Raline Shah sebagai staf khusus bidang Kementerian Global dan Edukasi Digital. Mutia berdalih, Raline Shah mewakili pekerja seni dan perempuan di kementeriannya. Selebritas Raline Shah menyebut tidak menduga ditunjuk menjadi staf khusus. Raline menyebut akan berkontribusi yang terbaik dengan tupoksinya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditunjuk dan diberi amanah ini, dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya punya kapabilitas di sini, dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik di dalam my role, yaitu kemitraan global, relasi internasional, dan pendidikan untuk masyarakat. Secara aturan, staf khusus Kementerian Koordinator atau Kementerian diatur dalam Perpres nomor 140 tahun 2024. Aturannya, maksimal 5 orang harus disetujui Presiden, bisa berasal dari PNS dan non-PNS, serta diberikan hak keuangan setara eselon 1B. Lalu besaran hak keuangan atau gaji dari staf khusus yang setara eselon 1B terdiri dari gaji pokok antara 3,7 juta hingga maksimal 6,3 juta rupiah per bulan. Tunjangan kinerja yang diberikan masuk dalam kategori kelas 16, yakni 27,5 juta rupiah per bulan. Ini berarti dalam sebulan staf khusus mendapatkan gaji dengan kisaran antara 31,3 juta rupiah hingga maksimal 33,9 juta rupiah. Kementerian Komdigi melantik total 21 orang pejabat tinggi Pratama dan Madya. Dari jumlah itu, ada 10 orang yang menduduki jabatan eselon 1 dan 3 staf khusus menteri. Tim Liputan, Kompas TV.